butuh permintaan pesawat, perlu bangun pabrik pesawat gitu ya. Pabrik pesawat, ya kalau pabriknya cuma satu, tentu akan gitu. Jadi butuh dibangun banyak pabrik sehingga dari kebutuhan untuk membangun banyak pabrik itu membutuhkan juga kebutuhan aluminium ya. Nah, eh, kebutuhan aluminium ini ternyata eh, kepada kekurangan tembaga nanti di setiap pabrik suplai kekurangan tembaga. Dan ini ternyata bisa diselesaikan dengan solusi dengan eh, logam substitusi namanya perak ya. Teori yang menginspirasi awalnya kenapa perlu adanya mengkaitkan analisis input dan output. Ini istilah dalam ekonomi. Istilah ekonomi terbuka dan istilah ekonomi tertutup. Simpelnya tertutup itu tidak ada sektor terbuka, jadi tidak ada eh, output yang dihasilkan. Recording in progress. Dan yang satu lagi open ekonomi atau ekonomi terbuka, yaitu ada sektor terbuka atau perdagangan luar, transaksi luar ya. Jadi ini istilah dalam ekonomi. Oke, itu pengantar awalnya. Ini tadi historinya. Catatan tambahan beliau warga negara Rusia ya, dari Rusia. Oke, kita akan lihat contoh sektor ekonomi terbuka ya, model ekonomi terbuka. Ini dia, tabel input per output. Nah, ini dia, tabel input per output. Em, ini adalah tiga sektor tadi ya, manufaktur, pertanian, dan utilitas. Ini cara membacanya masih ingat? Kalau per baris, ini baris providernya manufaktur, gitu ya. Ini kalau cara membacanya ingat seperti minggu lalu yang jadwal cara membaca tabel matriks. Jadi untuk memproduksi satu unit hasil dari manufaktur itu membutuhkan 0,5 dolar dari manufaktur, kemudian 0,1 dolar pertanian dan 0,1 dolar utilitas produksi satu unit manufaktur. Bentar, ini saya cek lagi. Yang mana input, yang mana output. Input required per dollar output. Ini hati-hati nih. Saya cek lagi ya, betul nggak tabel input output. Oke, ini bacanya bukan per baris ternyata, bacanya per kolom ya. Ini kalau kita di eh, ini perjanjiannya tergantung bukunya. Saya Nah, ini perjanjiannya tergantung bukunya. Bukunya mengatakan bahwa yang per kolom ini ada yang dibutuhkan. Jadi bacanya per kolom manufacturing, agriculture, dan utility.
Jadi kalau kita pisah kolom 1 0,5, 0,2, 0,1. Berarti bacanya per kolom. Tapi penerjemahannya sama seperti tadi. Untuk memproduksi satu unit ini, untuk memproduksi senilai $1 output manufacturing, itu membutuhkan $0,5 dari output si manufacturing itu sendiri. Kemudian $0,2 nilai dari output si pertanian, $1 nilai dari. Jadi itu untuk memproduksi manufacturing. Begitu juga untuk memproduksi agriculture ini ya, pertanian ya. Untuk memproduksi pertanian, kemudian utilitas juga dibacanya per kolom, gitu ya. Ingat ya, bacanya berarti per kolom ya. Bisa ya menerjemahkan ini? Bisa-bisa, Pak. Ya, Pak. Oke, ini namanya kalau kita jadikan ke dalam matriks, matriks C, ini matriksnya matriks besar C, kita ubah. Ini namanya matriks konsumsi. Oke, istilahnya dalam model Leontief ini adalah matriks konsumsi ya. Oke, nah sekarang karena tadi untuk biaya ini biaya untuk memproduksi satu manufaktur, untuk memproduksi satu pertanian. Ini juga biaya untuk memproduksi satu utilitas gitu ya. Sekarang bagaimana kalau ternyata kita inginnya itu memproduksi sebanyak $X1 manufaktur, kemudian inginnya $X2 agriculture atau pertanian, dan inginnya $X3 utilitas. Berarti Anda tinggal kalikan ya, total biayanya itu Anda kalikan. Jadi X1 itu karena tadi untuk ingin sebanyak apa manufaktur. Jadi kalau satu ya tetap pengalinya satu gitu kan. Nah, kalau X1-nya ini kita kalikan, ingat ini bentuk kombinasi linier. Kalau kita tuliskan dalam bentuk matriks, minggu lalu sudah kita nyatakan dalam bentuk matriks, itu bisa dituliskan jadi seperti ini. Ya. Nah, modelnya jadi persamaan linier gitu ya. Jadi persamaan linier ini adalah matriks C dan ini adalah vektor X-nya ya. Vektor X. Nah, ini adalah istilahnya X adalah vektor produksi. Oke, X disebut juga dengan istilah vektor produksi. Jadi kalau produksinya sesuai tadi 1, 1, 1, ya berarti Anda tidak perlu lagi di sini angkat jadi 1, 1, 1. Jadi sama dengan C juga ya. C-nya sendiri gitu ya. Di C itu standarnya untuk memproduksi masing-masing satu unit gitu ya. Oke, the vector CX disebut juga vektor permintaan lanjut gitu untuk model ekonomi ini. Ketika permintaan terpenuhi, porsi dari sisi kiri itu adalah X kurang CX. Jadi permintaan itu adalah banyaknya yang diproduksi dikurangi dengan banyaknya eh, permintaan intermediate. Outside demand ini adalah permintaan luarnya. Jadi selisih antara permintaan yang atau banyaknya yang diproduksi dengan permintaan intermediate ini eh, disebut sebagai outside demand. Ini D ini vektor lain ya, vektor permintaan.
Oke, permintaan luar. Sementara intermediate demand ini permintaan sesama mereka, gitu ya. Jadi tidak eh, apa kalau ini kan hasil produksinya, kemudian CX ini adalah permintaan sesama mereka. Jadi tiga manufaktur tadi saling berminta. Nah, kalau kita selisihkan berarti di luarnya itu selisihnya adalah permintaan luar. Ya, jadi hubungannya adalah di sini kita punya satu hubungan namanya I min C. Ini kalau kita nyatakan dalam matriks I min CX sama dengan D. Gitu. Nah, D ini permintaan luar selisihnya. Oke, kita coba lihat contoh soal, gitu ya. Saya coba contoh. Mohon maaf suara saya agak serak ini ya, karena saya baru recovery dari influenza, gitu ya. Ada yang tahu influenza? Siap tahu, Pak. Influenza itu kalau kita di Indonesia seperti flu gitu ya, demam ya. Nah, kalau di sini mereka mendengar kata influenza itu seperti COVID gitu ya. Influenza itu sangat berat, beda sama flu. Kalau flu biasa kita common flu gitu ya. Nah, influenza itu penyebabnya dari virus. Ya. Jadi biasa faktor perubahan musim di sini lagi banyak. Semoga baik-baik semua ya. Mudah-mudahan sehat semua. Coba cari dulu ya ini. Bentar. Oke, persamaan yang mengkaitkan antara D ini vektor permintaan luar, X ini produksi dari matriks ya, produksi vektor produksi, kemudian tadi vektor produksi X itu ya. D ini vektor permintaan luar. Nah, ini istilahnya image sama dengan D itu adalah persamaan Leontief. Oke, kita lihat contoh soal yang pertama. Misalkan model ekonomi diberikan pada tabel satu. Oke, tabel satu yang tadi ya, intinya eh, pertanian, perus manufaktur, pertanian dan utilitas. Nah, katakanlah ekonominya open sector eh, has a demand memiliki permintaan 7.900 untuk menghasilkan produk manufacturing products, kemudian 3.950 ini pertanian dan 1.975 eh, utilitas gitu. Jadi ini permintaan di luar dulu ya. Ini yang diketahui adalah has a demand. Sebutan kata demand tanpa ada tambahan intermediate atau outside ini merujuk pada permintaan luar. Oke. Dalam soal kalau tidak disebutkan eh, apakah dia intermediate atau outside, berarti ini adalah permintaan luar ya. Jadi model ekonomi satu itu ada permintaan luar sebanyak ini. Tuh. Nah, apakah model ekonomi ini memenuhi permintaan? Oke, kita akan cek nanti apakah dia memenuhi persamaan Leontief. Memenuhi permintaan itu kalau memenuhi persamaan Leontief, maka tidak memenuhi. Nah, jika iya, tentukan vektor produksi yang memenuhi tersebut. Oke, jadi yang diketahui dari soal
C-nya sudah diketahui, X-nya yang kita ingin cari tahu, D-nya sudah diketahui gitu. Nah, untuk memenuhi permintaan luar, vektor harus memenuhi persamaan Leontief sehingga eh, ini sama saja dengan menyelesaikan persamaan ini C I min CX sama dengan D gitu ya. Ini dia. Oke, ini kan angkanya 0,5, 0,1, 0,1. Biar gampang kalikan 10 setiap baris. Sama, kalikan 10 juga di setiap baris biar angkanya jadi bulat nanti. Kemudian cara menentukan X masih ingat ini pakai apa? Berarti Eh, pakai matriks ya, adenosin inverse ya. substitusi kan? Ya, pakai matriks inverse. Anda atau SPL gitu ya. Minggu lalu saya sudah ya betul. Paling gampang pakai substitusi mundur. Ya, pakai operasi baris elementer. Ya, di OBD-kan ya. Seperti materi minggu lalu, ini kita lakukan OBD. Coba dihitung OBD-nya apakah sesuai atau tidak gitu. Coba dicek hasil OBD-nya apakah benar angkanya. Mohon izin Bapak. Benar? Izin Pak, itu kenapa jadi jadi minus Pak? Yang mana? Yang minus 0,1, minus 0,2 gitu Pak, 0,3. Ini karena modelnya ini I min C, bukan C. Tadi persamaan Leontief itu apa? I min C, betul nggak itu? Oke, saya coba jabarkan ya perhitungannya. Oke, papan tulisnya mana ini? Saya bagikan papan tulis dulu. Hmm. Kan sudah diketahui model Leontiefnya berarti ya. Siapa? Eh, C-nya sudah diketahui. Kemudian model Leontiefnya itu I min C sama dengan I. Banyak sekali gangguannya. I min C X sama dengan D ya. I min C X sama dengan D gitu ya. Nah, I itu vektor identitas, matriks identitas. 1, 0, 0, kemudian 0, 1, 0, 0, 1 ya. Kemudian C itu tadi sudah diketahui angkanya 0,5, 0,5, 0,1, 0,1. Kemudian di bawahnya di sini 0,2, 0,5, kemudian 0,4, 0,1, 0,3,
0,4. Betul ya? Nih, oke. X sama dengan D. D-nya juga sudah diketahui di soal 7.000 vektor permintaan ini ya, 7.900 output permintaan luar, kemudian 3.950 dan 1975. Oke. Nah, ini dapatnya apa berarti? Cara menghitung hasil pengurangannya dulu. X itu terdiri dari X1, X2, X3. Ini X-nya X vektor gitu ya. Oke, Anda kurangi 1 dikurangi 0,5, 0,5. Kemudian 0 dikurangi 0,1 minus 0,1. 0 dikurangi 0,1 minus 0,1 gitu ya. Ini juga minus 0,2. 1 dikurangi 0,5, 0,5. Kemudian 0 dikurangi 0,4 minus 0,4. Yang bawah 0 dikurangi 0,1 min 0,1 min 0,3 sama 1 dikurangi 0,4 0,6 ya. 0,6. Oke, ini sama dengan 7.900. Ya ini. Sekarang 7900, 3950, 1975. It's Oke, kalau ini kita jadikan dalam matriks padanan supaya dapat SPL-nya, ini biar gampang Anda kalikan saja 10 di setiap baris, berarti jadi 5 min 1 min 1 gitu ya, kalikan 10 di setiap barisnya. Yang ini tambahkan 0, 7.000 jadi 79.000. Kemudian yang ini juga sama, kalikan 10 min 2, 5, kemudian min 4. Ini jadi 39.500. Oke. Yang baris terakhir min 1, min 3, 6, 19.750. Oke, ini yang kita selesaikan SPL ini. Untuk mendapatkan matriks X1, X2, X3-nya. Anda lakukan apa misalnya? OBD-nya. Yang ini kita jadikan 1 gitu ya. Pertama jadikan 1 bagi bagi 5 semuanya ya. Oke, ini lumayan juga proses OBD-nya. Kalau ujian, Anda coba selesaikan secara manual ya. Kalau tidak dibolehkan membawa kalkulator. Tapi kalau eh, dibolehkan membawa kalkulator, tidak masalah juga. Lebih cepat hitungannya. Oke, 5 min 1 ini kalau kita jadikan baris pertama kita kali 1/5 gitu ya. Berarti nanti hasil hasil elementarinya ini jadi 1 min 1/5 min 1/5 79.000 dibagi 5. Berapa 79.000 dibagi 5? Siap 15.800, Pak. 15.800. Siap. Oke. Gitu ya. Anda baris satukan dulu di baris pertama. Kemudian ini min 2 tetap 5 min 4. Kemudian ini masih belum ada perubahan 39.500. Yang ini tetap min 1 min 3 6 19.750 gitu.
Oke, lanjut OBD-nya ya. Oke, OBD-nya kita lanjutkan. Berikutnya berarti kita jadikan ini nol. Jadikan ini nol. Gitu ya. Cara mengenolkannya berarti kaitkan dengan baris pertama semuanya ya. Berarti Anda lakukan OBD E21 E21 namanya mengkaitkan dengan baris pertama. Karena nanti kita jumlahkan berarti dikali 2. Oke. Kemudian E31 kali 1. Paham ya? Mudah-mudahan ini tidak bingung kenapa E21 kali 1 E3. Oke, hasilnya saya tulis di samping atau di bawah, tergantung kertasnya ini kalau tidak muat. Oke, saya tulis di bawahnya. Hasilnya berarti yang baris pertama tetap 15.800. Oke, baris pertama dikalikan 2, kemudian dijumlahkan dengan baris kedua akan jadi 0. Ini kalau dikali 2, min 2 per 5. Min 2 per 5 ditambah 5. 23/5, Pak. 23 per 5. Oke, yang ini akan jadi 23 per 5. Kemudian yang baris ke yang ini berapa? Min 2 per 5 kurang 4. Min 22 per Min 5. 22 per 5. Oke. Ini tinggal butuh ketelitian. Sepertinya tidak sulit ya. Tapi ini yang ini akan jadi negatif ini kayaknya. Ya, karena ya kan enggak jadi lebih besar ya. 15.800 dikali 2 kemudian dijumlahkan dengan 39.500 berapa itu? 31.600 tambah 39.500. Berapa hitungannya? 71.100, Pak. 71.100. Oke, ini jadi 71.100. Kemudian yang ini akan jadi nol. Kemudian ini sama kalikan satu, tambahkan min 3. Min 3 min 1/5 berarti jadi min 16/5. Ya. Kemudian yang ini min 1/5 tambah 6. Berapa min 1/5 tambah 6? 29/5. 29/5. Oke. Kalau yang ini langsung ya. 15.800 tambah 19.750. Berapa itu? 35.550, Pak. 30 atau 40? 35.500. 35.550. Ya, betul ya. 550. Oke, ini sudah hampir selesai karena tujuan kita sebenarnya nanti supaya jadi segitiga atas, supaya mudah ketika kita lakukan substitusi mundur untuk mendapatkan nilai X ya. Case terakhir nolkan. Tapi tidak bisa lagi acuannya ke baris pertama, tapi baris kedua jadi ya. OBD-nya adalah E32. Oke, E32 kali berapa itu supaya jadi nol? Agak rumit memang ini ya. 16/23 ya. 16 per 23. Oke, supaya jadi nol kalikan 16/23. Nanti ini akan jadi 16/5. Yang ini kita jumlahkan jadi nol gitu ya. Oke, jadi hasil akhirnya 1 min 1/5 min 1/5 ini tetap 15.800 nol
23/5 min 22/5 71.100. Kemudian ini 0, ini 0. Nah, kemudian sama kalikan 16/23, tapi angkanya sudah nggak bagus itu. Min 22/5 kali 16/23. Kemudian min dijumlahkan dengan 29/5. Berapa baris terakhirnya berarti? Coba dibantu hitung. Ini dikalikan dengan ini. Min 22/5 kali 16/3. Kemudian dijumlahkan dengan 29/5. Boleh pakai kalkulator ya. Berarti ujian saya bolehkan nanti bawa kalkulator. Karena ini soal aplikasi ekonomi, matematik, kadang-kadang hitungan angkanya nggak selalu bagus gitu ya. Nah, sebagai orang matematik memang hitung-hitungan itu urutan nomor dua gitu ya. Anak matematik itu nalarnya dulu nomor satu, hitungan nomor dua. Kita nggak perlu banyak menghitung. Siap. 63/23, Pak. 63/23. Iya, Pak. Oke, sama. Saya juga hitungnya dapatnya 63/23. Oke. Pakai kalkulator tapi saya ngitungnya. Anda pakai apa? Manual. Siap Oke. pakai bantuan kalkulator juga, Oke. Pak. Berarti nanti boleh pakai kalkulator ya. Nah, berikutnya untuk yang kolom terakhirnya ini, satu lagi dibantu. Coba cek. Pakai kalkulator saja itu. 71.100 kali 16/23. Angkanya jelek ini. 49.460,86957. Hmm, 71.000. Betul. Dijumlahkan dengan di bawahnya. Ini Anda kalikan dulu. Kemudian tambahkan dengan 35.520. Belum ditambahkan ya? Siap, setelah ditambahkan jadi Ya, berarti 80.510,897. hasilnya setelah ditambahkan ya, Vivin ya. Siap, Ini sudah ditambahkan, Pak. oh, udah ditambahkan. Berarti jadi berapa? 85.010,86957. Oke. 87 gitu. Kita ambil dua angka boleh juga gitu ya. Oke, dari sini ketemu X3-nya ya. Nah, ini tinggal ini kan persamaan apa ini? Persamaan linear juga kan? Persamaan linearnya sudah tinggal eliminasi Gauss ini. X3-nya ketemu dari sini. Gitu. 63/3 X3, 63/23 sama dengan si 85.010,87. Berarti ketemu X3-nya. Oke. Berapa berarti ketemu X3-nya ini? 31.035,71429. 31.000.
Siap 31.035 Bapak. 0,71. Oke, 35 31.035,71. 0,71. Oke, ini berarti ketemu nilai X3. X2-nya bisa dicari dengan persamaan kedua, ya. Anda coba hitung 23/5 X2 tambah 22/5 min 22/5 X3, ya, sama dengan 71.100. Oke, dengan menggunakan 71.100. Dengan menggunakan nilai X3 yang sudah diperoleh, coba dengan kalkulator hitung X2-nya berapa? X2 dapatnya berapa? 45.142,86. 45.000 ya? 45.142,86 Bapak. 40 berapa? Jangan cepet-cepet. 40 ya, 45.142,86. 102,86 ya. 142 Bapak. Berapa? 45.142. 142. Oke. Nah, X1-nya diperoleh dengan persamaan pertama. Anda hitung X1-nya. X1 ini berapa ini angkanya? Min seperlima, min seperlima ya. Berarti X1 kurang 1/5 X2 kurang 1/5 X3 sama dengan 71.100. Eh, 5.800. 15.800. Oke, substitusikan X2 dan X3, nanti ketemu nilai X1. Coba dihitung berapa nilai X1-nya? 31.035,71 Bapak. 31.000. 35,71. Berarti 310 gitu ya. Siap 31035. Koma. 0,71. Oke, ketemu nilai X1, X2, dan X3 ya. Ini kalau saya cek memang ya, tapi lebih ke prosesnya mendapatkan nilai X1, X2, X3 ya. Saya nggak tahu ini mungkin ada perbedaan salah hitung di mana. Ya, nggak apa-apa, nanti boleh dicari tahu. Memang hasilnya sedikit angkanya berbeda dari yang di buku. Tapi yang bukan adalah menyelesaikan nih ya 79 apa SPL I min C X sama dengan D gitu.
Oke, itu kalau kita lihat dari dia dapat hitungannya malah ini yang dari I min CX sama dengan D, terakhirnya dapat X3 24.750. Angkanya bagus malah ya. Hmm. Kira-kira salahnya di mana ini kita? Salah hitung. X2-nya dia dapat 33.750. X1 27.500. Kita manual, nggak dari awal pakai komputer ya. Mungkin ada salah hitung di operasi angka hitungannya. Hmm. Pertanyaannya adalah seperti minggu lalu, SPL itu pasti punya solusi atau mungkin tidak punya solusi. Mungkin bisa nggak Bapak? Mungkin tidak punya solusi ya. Jadi katakanlah dia konsisten tidak konsisten ya minggu lalu ya. Nah, meskipun kita punya tiga persamaan, kemudian variabelnya tiga, ini bukan berarti 2 dan X3-nya bisa ketemu. Nah, nanti Anda coba hitung tadi dengan elementer tadi. Ternyata malah X1, X2-nya, X3-nya nggak. Nah, kalau tidak bisa ketemu, berarti kita katakan dia tidak konsisten. Nah, karena tidak konsisten berarti tidak memenuhi persamaan Leontief. Oke, jadi kita katakan dia memenuhi persamaan. Dia pertanyaan pertama, bisakah ekonomi ini memenuhi permintaan? Jawabannya, karena solusinya konsisten, dia tanya bisa atau tidak. Ternyata bisa, karena solusinya ada. Ya, nah pertanyaan lanjutannya sebenarnya, apakah jika iya, ya solusinya apa? Itu kan sebenarnya menjawab yang A saja dengan menentukan solusi itu juga sudah eh, sekaligus prosesnya gitu ya. Kan kita menentukan konsistennya dengan tari apa elemen operasi baris. Sini kita bisa tahu nanti kalau dia cuma dapat menemukan baris yang apa pernyataan yang berlawanan atau tidak benar, kontradiktif, itu berarti nanti tidak konsisten gitu ya. Misalnya X tambah Y sama dengan 4, di bawahnya X tambah Y sama dengan 8, sama X tambah Y sama-sama, tapi bisa menghasilkan nilai yang berbeda gitu. Jadi itu pasti tidak konsisten kita katakannya. Nah, jadi pertanyaan yang satu dan ya eh, memenuhi permintaan ekonomi. Ini vektor permintaannya. Oke, kalau tiga seperti itu matriknya. Secara umum sebenarnya seperti ini. Kalau matriks konsumsinya banyak, ada melibatkan banyak manufaktur ya. Satu, C12 ini banyak. Kemudian ini vektor pemenuhan eh, produksi, vektor permintaan. Oke, keterangannya berarti eh, vektor nilai output dari vektor ke I, output ya, output nilai permintaan pemenuhannya ya, vektor produksinya yang dipenuhi. Nya juga bisa dengan cara matriks inverse. Selain menggunakan OBD, bisa menggunakan matriks inverse. Tapi saya lebih menyarankan pakai operasi baris gitu ya. Kalau pakai inverse, mungkin kalau matriksnya
Oke, kemudian ada istilah produktif. Apa ini maksudnya? Ekonomi di mana iminse inverse has non negatif memiliki entry-entry dia produktif. Hmm, 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 hmm. Ini ekonomi yang produktif berarti kalau I min C inverse-nya semua entry-nya bernilai positif ya. Artinya tidak ada yang menyebabkan nilai permintaan itu jadi berkurang gitu. Jadi ini kan I min C inverse-nya di sisi kanan. Jadi kalau semua I min C inverse-nya itu entry-nya positif, berarti kita katakan dia nilainya produktif. Kemudian ada catatan berupa teorema matriks konsumsi untuk suatu ekonomi open ekonomi. Kemudian jika semua dari kolom jumlah kurang dari satu, jika semua dari jumlah dari kolom itu kalau dijumlahkan kurang dari satu, secara kolom ya dijumlahkan, maka I min C itu invertible dan hmm, the entries of I min C inverse are non-negative. Ini dilihatnya oke, ini teoremanya secara matematik mungkin dibuktikan bisa gitu ya. Tapi kalau ini sudah pernah dibuktikan karena sudah jadi teorema gitu ya. Jadi kalau ada matriks konsumsi, kalau secara kolom semuanya jumlahnya kurang dari satu, ya sebenarnya ngaruhnya ke angka ini, I min C ini pasti akan semuanya akan jadi ya. Nah, dia invertible dan semua I min C inverse-nya adalah non-negatif. Tadi karena istilahnya ini semua non-negatif disebut produk ekonomi produktif. Tuh. Kalau darinya itu bisa dilihat C-nya itu kurang dari satu. Semua apa? Semua secara kolom kurang dari satu katanya. Betul nggak itu? 0,5, 0,2, 0,1. Ini kalau dijumlahkan berapa? 0,8 ya. Ini kalau dijumlahkan 0,9. Kolom 3 kalau dijumlahkan 0,8. Oke. 0,8. 0,8 ya. Nah, berdasarkan teorema yang terakhir ini, teorema 111, itu dikatakan kalau jumlah setiap kolomnya satu, maka matriks I min C itu pasti ada inverse-nya dan entry-entries-nya itu non-negatif. Tuh. Oke, contohnya ini dibahas tadi I min C inverse itu ini pendekatan lain ya, tentukan inverse gitu. Dia dia tadi pertama cek dulu C itu ternyata benar semuanya kurang dari satu untuk menunjukkan teoremanya itu betul atau enggak. Kemudian ditentukan inverse dari I min C. Inverse dari I min C ketemunya ini. Gitu. Ya, semuanya kurang dari satu. Semua positif kan, tidak ada yang negatif. Nah, ini ekonomi produktif namanya. Kemudian kalau kita ingin selesaikan X dengan cara yang sama, itu ya, kita kalikan I min C inverse kali D. Vektor permintaan dapatnya ini. Ikut. Oke, jadi itu dia model matriks Leontief ya. Nah, ini banyak sekali contoh-contoh latihan yang nanti bisa Anda kerjakan, bisa untuk bahan ujian juga. Saya coret, coba coret-coret atau cari-cari dari sini nanti. Nah, untuk latihan coba eh,
Kita coba nomor satu dulu ya. Oke, saya kasih waktu untuk Anda pahami dulu nomor satu. Kita latihan ya sekarang ya. Nah, sambil latihan dulu. Ini perlu saya terjemahkan, bisa ya? Inggris Anda bagus kan bahasa Inggrisnya tidak terlalu susah ini kalau matematik. Ini automobile mekanik, ada tiga, berapa ini? Dua malah ya. Ini ada dua, hanya automobile mekanik M dan eh, apa ini? A body shop B. Jadi ada dua H ini sama mekanik bengkel gitu ya. Ini sama-sama bengkel tapi beda. Yang satu body shop ini kayaknya fokusnya ke bagian kerangka. Kalau mekanik ya berarti bagian mesinnya gitu ya. Bengkel mesin sama bengkel ketok magic ya. Kalau di Indonesia ya, gitu ya. Body shop itu bagian bodi mobilnya sama mesin. Nah, ini use masing-masing service yang berbeda gitu. Pada bisnis CM, untuk setiap $1 dari bisnis M, dia memerlukan $0,5 dirinya sendiri dan $0,5 dari si usaha body shop gitu. Dan sebaliknya gitu ya. Kalau untuk $1 bisnis si B, dia memerlukan $0,1 dari dirinya sendiri dan $0,25 dari si mekanik otomotif. Coba buat matriks konsumsinya. Kemudian eh ya, Anda disuruh tentukan solusi dari persamaan Leontiefnya. Batch M and B yang diproduksi untuk memenuhi permintaan, ya itu permintaannya diketahui, berarti permintaannya $7.000 eh, mechanical work, permintaan untuk pekerjaan mekanik, dan $14.000 untuk pekerjaan body work. Oke, coba diselesaikan dulu. Saya kasih waktu ya, eh, 5 menit mungkin saya kasih, silakan.
Sudah dapat? Saya baru ingat, kayaknya tadi kita ada yang salah hitungan. Tadi tadi ketemu mungkin pas I min CX-nya kita salah hitung. Coba cek, cek. Nah, di sini mungkin kita salah hitungnya. I min C ini minus 0,1, 0,3 benar, 0,6 positif, min 0,4, 0,5, min 0,2, min 0,1, min 0,1, 0,5. Benar ya, yang ini ya. Satu dikurangin 0,6. Hmm. Oke, untuk soal yang kedua, contoh yang kedua, yang sekarang, itu yang pertama disuruh bentuk matriks konsumsinya dulu. C-nya ada yang sudah dapat, yang A. C-nya itu bagaimana berarti? Ya, bagus mau jawab berapa? Untuk M, kolom M itu Secara kolom ya, berarti secara ya M itu di kolom satu, gitu ya. 0,50. Betul, Pak. Berapa? 0,5 0,5 dan 0,25. dan 0,25. Tulisnya secara kolom ya, bukan baris ya. Siap, betul, Bapak. Kolom B, Ya, body shopnya berarti body shopnya berarti 0,25 0,210 ya. Oke, betul ya. Ini konsumsi. Nah, sekarang yang B pertanyaannya berarti solusi dari persamaan Leontief. Solusi persamaan Leontief ya, yang ditanya ya. Siap, Pak. Persamaannya apa? I I min min C C X sama dengan vektor permintaan. Oke, I min C-nya berapa berarti langsung? 0,5. 0,50, Oke, kemudian minus min 0,25. oke. Di bawahnya ini Minus 0,25 minus 0,25 ya, I dikurangi dan ya. Yang ya ini 0,9. 0,9, Pak. Oke, vektor permintaannya 7.000 7.000 dan dan 14.000. 14.000. Oke, jadi dari sini Anda dapatkan nilai X-nya. Oke, ini matriks 2 kali 2 gampang menentukan X-nya. X-nya berarti inverse dikalikan gitu. Pakai inverse lebih gampang ya. 0,5 min 0,25 min 0,25 0,9 inverse itu ya. Kalikan dengan 7.000 dan 14.000 gitu. Nah, inverse dari matriks itu seperdeterminan AD min BC. Determinannya ini 0,45 dikurangi 0,25 kali 0,25 0,625. Hmm. Betul nggak ya? 0,25 kali 0,25 atau 0,0625. 0,0625? 0,0625 ya. Iya. Ya, yang ini saya kehilangan 0,1. Ini harusnya 0,0625. Kalau yang di sini diubah posisi ya, ajuinnya D min A ya. 0,9, 0,25 jadi positif. Ini juga 0,25-nya jadi positif. Ini jadi 0,5. Itu ajuinnya ya.
Oke. Berapa ini hasilnya? Oh, baris pertama berarti Anda hitung. 9 kali 7.000 tambah 0,25 kali 14.000. 9.800 ya. 9.800. Bagi dengan itu tadi 0,45 itu 0,45 atau 0,045 ya atau 0,0045 itu gimana? Betul ya? Betul ya 0,45 betul. 0,45. Oke. Kurangi 0, berapa ini dapatnya? 0,3875. Oke, 20. 0,3875. Oh yang ini ya, yang ini ya, 0,38. 75 determinannya. Iya ya, determinannya 0,3875. Ini yang atasnya tadi dicari terpisah ya. Yang ajoinnya berarti ini berapa? 9.100. Ini 9.800. Satu lagi berapa itu? 8.750. 850. 8.750. Oke, ketemu ini angkanya. Berarti hasil akhirnya 20,3 Pak. 25.200. 290,3. 290,3 gitu ya. Yang bawahnya 22.580,6. 22 ya. 22 Pak. Ya, 22.580,6. Oke, betul ya. Ini model Leo yang dua yang gampang ini ternyata. Ya, mudah-mudahan yang ini udah diselesaikan gitu ya. Ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Silakan kalau ada.
Oke, ada pertanyaan. Oke, itu kalau dua. Nah, nomor dua itu saya pikir mirip sama contoh yang pertama. Kalau tiga variabel, nomor tiga juga mirip tiga variabel, empat tiga variabel. Berarti saya jadikan PR aja yang nomor dua, dua jadi PR ya. Tiga dan empat skip dulu. Oke, dua PR untuk dikerjakan. Nanti saya kirimkan link pengumpulannya. Ini nomor 8 diberikan matriks konsumsi seperti ini. Pertanyaannya, apakah sektor ini, apakah pertanyaannya ini, apakah ini ekonomi produktif? Pertanyaannya. Jika sektor terbuka membutuhkan dolar nilai yang sama dari masing-masing produksi vektor produk, di mana setiap vektor harus memproduksi nilai dolar terbesar untuk memenuhi permintaan. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah ini ekonomi produktif? Tadi ekonomi produktif itu kalau I min C inverse-nya itu apa? I min C inverse semua entry-nya positif gitu ya. Nah, kalau I min C inverse semua entry-nya positif berarti kita katakan dia ekonomi produktif. Izin produktif, Pak. Ya, Karena bisa dilihat dari algoritmanya juga, Pak. Kalau nggak salah tadi kalau dijumlahkan berarti dia produktif. dari nilai C ya tadi ya. Tadi teorema ini berarti ya. Jika C matriks konsumsi, jika all of C ya I min C invertible, oke, the entries of I min C inver are negative and the economy is productive. Oke, terjawab dari teorema tadi ya. Siap, kejawab, Pak. Oke, betul, bagus. Ini kalau dijumlahkan memang kurang dari satu. Kurang dari satu, Pak. Iya, Yang pertama enggak ya, Pak? setengah tambah setengah berapa itu? 1,5 berarti, Pak. Ya, berarti sudah tidak memenuhi kan? Betul, Pak. Oke, kalau tidak memenuhi berarti boleh nggak kita pakai teorema itu Boleh, Pak. untuk menyangkal? Hmm. Tadi kalau memenuhi kita bisa katakan dia tidak ekonomi produktif. Tapi kalau tidak memenuhi bisa langsung kita simpulkan. Ayo, logika matematik. Kalau jika maka boleh berlaku terbalik. Bisa, Pak. Hmm. Ya, yakin. Dalam pernyataan proposisi matematik, jika maka, kalau jikanya tidak dipenuhi, berarti makanya juga tidak dipenuhi. Mana yang benar?
Harus dua-dua Dua-duanya hanya berlaku dipenuhi. satu arah, ya, tidak berlaku converse-nya tidak benar. Jadi ini belum tentu kita bisa langsung pakai teoremanya. Kita katakan dia tidak benar, tidak produktif, tapi tetap tugas kita mengecek I min C inverse, ya. Ya, ini gara-gara ada satu kolom. Kolom pertama ini kalau dijumlahkan eh, tidak kurang dari satu, lebih dari satu, gitu ya. Jadi sayang sekali teoremanya tidak bisa langsung terpakai. Tapi kalau sudah kurang dari satu semua, misalnya ini contohnya, berarti kita bisa katakan dia ekonominya produktif, gitu. Oke, nanti dicoba kembali ya. Oke, saya mau absen dulu. Coba nyalakan kameranya semua. Oke, sudah. Hari ini bisa ya. Nanti PR-nya coba dikerjakan semuanya. Oke, model ekonomi Leontif. Ada Bagus, Muhammad Triwahyu, Khairul Fajri, Yohana, Ulanova, Lydia, Alexandro, kemudian Elza, Vivin, Haikal, Aisyah, Latifa, Adit, Jiyad, Syasya, Khairun, Venita, Talita, Reza, Mufli, Fananda, Melati, Nadia. Oke. Bagus Kusuma. Dari mana asalnya Bagus? Siap, saya dari Depok, Bapak. Oh, Bagus dari Depok. Oke. SMA-nya dari Depok juga dulu. Siap di Depok, Pak. SMA berapa di Depok? SMA 8 Depok, Pak. Oh, SMA 8 Depok. Oke. Kemudian Triwahyu. Dari mana asalnya Triwahyu? Siap dari Jawa Timur, Pak. Jawa Timur luas loh. Dari mana? Dari Mojokerto, Pak. Mojokerto. Oke. Mojokerto. Kemudian Khairul Fajri Siap dari Jogja, Pak. dari Jogja. Yogyakarta. Oke. Khairul. Kemudian Yohana. Dari mana asalnya Yohana? Dari Pekanbaru sih. Oh, dari Pekanbaru. Oke. Saya penasaran sebarannya dari mana gitu ya. Ulanova